Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Cancer, arti hadirmu, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Februari 2024 ya. Sorry banget baru online, baru upload lagi video. Happy New Year. Happy Valentine's Day. Ya, semoga yang nonton channel Nona Pastel diberi kelimpahan kebahagiaan, kelimpahan kemakmuran, kelimpahan kesehatan, dan juga diberi kelimpahan kedamaian dan mengalir terus-menerus dengan kekuatan bersyukur. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih ya untuk Cancer yang sudah like, comment, and share, subscribes ya. Terima kasih banget. Kita akan lihat the truth dari Cancer, cross watchers. Oke. Kalau dia bisa bicara jujur dari sisi dia tentang kamu, kira-kira apa sih bunyi yang terdengar di telinga dia, telinga kamu ya, tentang yang terdengar dari dia di telinga kamu tentang kamu. Oke. Clarify the truth. Cross watchers Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2024. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Cancer. I wish I could share my good news with you. Aku berharap aku bisa share kabar baik aku sama kamu. Oke. Pengen lebih punya quality time. Oke. Dan kedua, I know that I crossed the line with you. Aku tahu bahwa aku udah beda sama kamu ya. Aku udah ada di situasi yang beda sama kamu. Oke. So, kalian sering sekali punya perbedaan dan mungkin itu yang buat kalian renggang. Itu proses ya, namanya relationship. Gak bisa adem ayem ya. Semakin banyak berantem itu kelihatan bahwa semakin kualitas untuk saling mengenal satu dengan yang lain itu lebih deep ya, karena semakin deep kita kenal seseorang, kita jadi tahu banyak sekali hal yang beda ya. Itu juga sekalian latihan untuk berdamai dengan perbedaan. Oke. Jadi sebenarnya kalau berantem itu jauh lebih bagus ya, berarti kualitas untuk mengenal satu dengan yang lain udah cukup deep. Dan ketiga, I feel you leaving me behind. Aku rasa kamu ninggalin aku di belakang. Jadi dia ngerasa kamu udah nggak punya attraction, udah nggak punya passion or a desire untuk dengan dia lagi. Nah, biasanya ini di fase yang udah tahu tuh pasangannya kayak gimana ya, mau belok kiri, mau belok kanan. Ini udah kenal banget, deep to knowing each other. Ya. Kalau orang yang misalnya sudah menikah, ini tahu banget gitu situasi ada di dua arah yang berbeda ya. Tapi kalau yang baru PDKT atau masih status pacaran, biasanya mundur gitu, nggak mau bersama kalau merasa beda banget gitu, nggak sama karakternya. Oke. Tapi kalau esensinya mengenal untuk bisa saling melengkapi, itu bobotnya akan lebih deep lagi ya kalau udah sampai di level kesadaran itu. Bahwa yang beda itu karakternya
ya. Mudah-mudahan good karakter. Tapi kalau bad karakter, pasangannya bisa belajar dari pasangan untuk paham gitu sisi kelemahan dia atau weakness dia untuk jadi lebih baik. Okay? And bottom of the deck, we both know I'm not the one for you. Kita berdua tahu bahwa aku bukan satu-satunya untuk kamu. Okay? So ini juga bisa tentang dia jealous. Oke, atau ini mungkin ada di posisi kamu, mungkin ini situasi tripartit, ya. Oke, kita lihat energi kamu, clarify Cancer, energi Februari 2024, Cancer energi Februari 2024. Darling Angels, clarify Cancer, Februari 2024 energi. Clarify, please. Clarify. Thank you. Okay, Cancer. Angel of Strength. Ini biasanya Angel of Strength ini biasanya energi kalau kita lagi posisi pesimis, lagi nggak nyaman dengan apa yang kita rasain. Bisa lagi pesimis atau putus asa, atau udah pasrah, udah menyerah, udah ngerasa nggak kuat, udah ngerasa hilang arah begitu, hilang tujuan. Nah, biasa energi ini keluar. So Angel of Strength ini ngasih tahu kamu bahwa harusnya lebih ngandelin kekuatan yang lebih tinggi. Kita harus sering punya kesadaran bahwa kita nggak sendiri, ada pencipta kita yang begitu punya cinta kasih yang cukup kuat dan dalam, pure of love untuk kita ciptaannya. So sadari bahwa kamu nggak sendiri, apapun situasi yang paling sulit kamu hadapi, percaya bahwa kamu nggak sendiri. Pencipta selalu menunggu kapan kita bilang bahwa kita butuh kekuatan, butuh pemikiran baru, kesadaran baru untuk mengenal, mengetahui, melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh kita. Kesadarannya. Jadi kalau kita bisa melihat hal-hal yang lebih tinggi, pemikiran yang lebih besar ya, biasanya optimisme, passion, desire kita akan lebih kuat lagi ya, karena kita hidup di alam sosial ya, bersama dengan makhluk lain, di mana itu eksperimen orang-orang itu adalah masa lalu sebenarnya, jadi memori untuk kita pelajari ya. Jadi kalau kita punya masalah, kita pesimis, kita nggak optimis, artinya itu kayak ada situasi stuck dalam pengetahuan kita, di pikiran kita, untuk kita lebih lagi explore ya tentang pemikiran baru, cara pandang yang baru, melihat dari situasi yang berbeda. Oke? Jadi kamu mesti keluar dari situasi itu, terutama tentang financial construction. Oke? Masalah materi. Ya, orang kalau udah masalah materi udah nggak bisa mikir. Tapi itu juga ada dua kemungkinan. Kalau biasanya orang dalam tekanan masalah materi, dia akan berusaha untuk mengasah skillnya, kemampuannya, daya tahan, daya banting dia terhadap situasi kehidupan. Ya, kecerdasan itu malah terjadi ketika ada pressure. Nah, ini kecerdasan finansial dibutuhkan. Mungkin kamu sedang punya isu finansial, ya, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan penghasilan, atau mungkin terlalu banyak pengeluaran, atau ada hutang di sini. So, Angel of Strength, financial constraints, itu seperti mau ngasih tahu kamu bahwa, kamu tuh punya power, kamu punya skill, kamu nggak nyadar kamu punya skill, kamu nggak kenal diri kamu, siapa kamu, kekuatan kamu, kelemahan kamu. So, ini mungkin juga energi kamu ya. So, ini tantangan untuk kamu lebih kreatif lagi sih kalau menurut saya. Oke? Lebih kreatif, lebih bisa menarik dari alam semesta. Caranya gimana? Ya harus mengimani dan melakukan.
Ya, apa yang kita kerjakan, kita tekuni, kita impikan, kita manifest dengan afirmasi, kita bergerak searah dengan mimpi kita, apapun challenge-nya, kita akan mencapai ending mimpi kita kalau kita tetap bertahan gitu, bahwa kita percaya diri dengan apa yang sudah kita lakukan. Di sini ada rest and rejuvenation. Untuk melahirkan kesadaran baru butuh untuk beristirahat dan meregenerasi energi. Caranya gimana regenerasi energi? Kosongkan pikiranmu, berusaha untuk mungkin meditasi ya, dan berusaha untuk mencari pemikiran-pemikiran baru. I don't know, sometimes kalau kita udah mentok, terus tiba-tiba ada pemikiran baru yang timbul di kepala kita, itu tuh jalan keluar yang diberikan oleh Sang Pencipta dengan caranya. Oke, itu mungkin belajar dari pengalaman orang, tapi pada dasarnya lebih untuk istirahat ya. Istirahat pikiran, istirahat juga tentang pikiran-pikiran negatif, terutama karena itu benar-benar bikin energi kita turning down, dan itu nggak bagus ya. Kalau selama kita bahagia, kita optimis, kita berdamai dengan situasi kegagalan kita, itu tuh skill-skill kita untuk lebih kalau kita udah damai ya dengan, oh ya ternyata gue nggak mampu di bidang ini, ternyata gue nggak mampu di sini. Kalau kita udah sadar dengan itu skill-skill kita yang kita nggak tahu dalam diri kita explore lagi, ternyata kita bisa gitu loh, untuk punya skill yang baru atau pemikiran baru atau kreativitas yang baru untuk lebih bersinar lagi di energi kita gitu. Okay? So rest and rejuvenation juga bisa tentang ngebersihin energi, kesuntukan, kepanikan, energi negatif di pikiran untuk lebih optimis. Ya, butuh waktu, tidur, istirahat. Sekarang tubuh kita udah ngasih signal bahwa kita harus istirahat, tapi kitanya ngoyo, kerja terus gitu. Sementara kita kerja itu stuck, stres, frustasi. Oke, so memang liburan, istirahat itu juga bagian dari kehidupan yang penting, bisa harus diprioritasin. Oke, di sini angel of balance. Oke, be balance. Harus seimbang. Dan di sini the universe akan berusaha membantu kamu untuk seimbangkan situasi kamu, apapun yang kamu sedang rasain. Oke. Kemarin kan saya liburan tuh lama, jadi nggak online ya. Ternyata kekuatan liburan itu juga ada gitu. Liburan nggak harus mahal-mahal ya. Saya juga liburannya ke perpustakaan, nggak ke tempat-tempat yang ngeluarin duit gede gitu ya. Saya ke perpustakaan, jalan-jalan ke vihara, jalan-jalan ke tempat-tempat rumah-rumah ibadah gitu. Jadi itu jadi belajar morality gitu loh untuk situasi. Karena kan kalau kita datang ke tempat-tempat yang histori ya, ada historinya, kita belajar aja sih dari situasi yang terjadi, yang sudah terjadi, moralitinya apa gitu. Okay, so lebih seimbang ya, Cancer. Kadang kalau kamu udah putus asa, mending gak usah mikir. Kalau udah putus asa, desperate gitu, mending kamu tidur, istirahat, atau liburan. Bikin relax tubuh supaya bisa lebih memulihkan jiwa. Karena signal utama kita itu lagi gak baik-baik aja tuh dari tubuh kita. Oke? Tubuh itu memancarkan energi kita. Jadi kalau kitanya stres, ya tubuh kita lebih parah dari stres ya. Kalau jiwa kita ya atau pikiran kita stres, tubuh kita ngasih signal lebih parah dari situasi yang terjadi. Oke, so hidup seimbang, nggak usah mikir masa depan, semua ada caranya untuk keluar. Oke, ini arti hadir kamu biasa, seperti biasa. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadirmu, dan ada apa tuh, bottom of the deck ya, energi kamu. Jumping card. Ini duluan ya berarti. Seven of Cups, energi dari The Judgment di sini. Seven of Cups, The Judgment energy.
ada jalan baru ya. Selama ini kamu jalan di rutinitas kamu. Kamu ngandelin kekuatan pikiran kamu, education. Oke, bagaimana sekarang kita percaya bahwa pencipta kita akan naruh kita di tempat ternyaman kita dengan mengeksplor semua kemampuan kita, power kita. Ya, sometimes kita bertahan di tempat yang membuat kita stres. Ini financial constraint bisa tentang pekerjaan. Bertahan, sedangkan kita sedang melewati kesempatan-kesempatan yang pencipta kita pengen kita tuh lebih adventures di alam semesta. Nggak ada tertekan di situasi lingkungan pressure ya. Di sini, the judgment seperti ada cahaya baru untuk ada di jalan yang baru. So kalau buntu ya, kalau kerja ternyata pekerjaan itu tidak memenuhi bahkan banyak masalah finansial, artinya energi tempat kamu bekerja itu nggak satu frekuensi sama kamu, ya, atau karena hubungan akhirnya di tempat kerja jadi bermasalah, tidak produktif, itu juga bisa. Ini cara pemikiran baru, cahaya yang keluar di sini yang datang menghampiri seseorang di gambar deck ini, seperti the universe pengen ngasih tahu kamu bahwa hidup itu nggak harus seperti kebiasaan pada umumnya gitu loh. Lu punya skill, lu punya kemampuan, lu punya jalan yang berbeda, lu punya spirituality yang bisa lu andelin untuk jalan, dan lu nggak sendiri, gue ada sama lu ya. Kalau the universe bisa ngomong sama kamu directly, itu bakalan kayaknya gitu ya, karena di sini disuruh pilih jalan lain. Seven of Cups, sih kamu bisa terbang tinggi dengan cara yang begitu banyak cara, begitu nggak bagus seperti pada umumnya terjebak di rutinitas orang-orang yang punya pencapaian dan kesuksesan yang mereka dapatin di kesuksesan mereka dengan rutinitas mereka gitu loh. Kadang kita nggak bisa baku mikir gitu loh, membaku berpikir bahwa oh ya saya bisa seperti dia lalu kita ngikutin jalan orang itu, padahal kita punya perjalanan yang beda begitu. Oke. Di sini the sun, this is about the kids, or maybe tentang inner child yang terluka, kamu nggak punya fondasi yang kuat secara karakter, ada memori-memori seperti ada PR besar mungkin di inner child kamu. But the sun energy juga bisa tentang pemulihan, ada jalan baru ya, ada kekuatan baru, atau memang ada anak di antara kalian dan situasi pertemuan kamu dan pasangan kamu di sini terjebak karena ada anak di antara kalian. Kalau kamu yang tripartite di sini, ada pertemuan antara kamu dan dia. Oke, mungkin dia butuh materi, I don't know. This is about financial constraint, atau memang ini tentang hutang yang terjadi antara kamu dengan seseorang, dan ini ada perasaan cinta. So energi dia, energi Ace of Pentacles, ini tentang awal baru, komitmen, new beginning. Ace of Pentacles juga bisa tentang perubahan menjadi seseorang yang lebih baik, tapi slow movement, karena di sini Ace of Pentacles is Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, energi yang cukup pasif tapi bergerak, cukup stabil. Oke. So energi dari the strength energy di sini. Oke, the strength energy juga bisa tentang menaklukkan situasi. Powerful, cukup arogan, cukup percaya diri berlebihan, ya. Atau terlalu memaksakan, keras, teguh pendirian. Kamu dealing dengan seseorang yang kasar ya, untuk bicaranya atau bersikap arogan. Strength energy or Leo di sini ada Ten of Swords, juga tentang dia mengakhiri ucapan dia, janji dia. Mungkin dia janji kamu dia mau nikah, tapi ada anak yang menahan hubungan kalian. Mungkin dia berjanji di sini untuk kalian bisa menikah, tapi dia mengkhianati kamu. Atau kamu tripartite di sini, atau kamu punya pasangan punya tripartite sehingga kamu support dia secara finansial dan akhirnya dia tetap mengkhianati komitmen kalian di sini. Seorang yang
melakukan tindakan di luar kendali, mengkhianati komitmen, mengecewakan, dan cukup membuat negative thinking, overthinking yang cukup negatif di sini. Seorang yang begitu percaya diri, cukup arogan, atau mudah-mudahan hanya dealing dengan Leo. So I wish I could share my good news with you. Dia tahu bahwa dia begitu kasar, tindakan dia mengecewakan kamu, ya, janji palsu kalau kamu tripartit. Karena mungkin dia sudah menikah, mungkin juga tentang poligami, poliandri, ada yang berjanji untuk menikah, poligami or poliandri, but hanya lips service. And kalian sudah menjadi dua orang yang berbeda. Kamu mungkin tidak ingin ada poligami, but dia tidak bisa mengakhiri hubungan dia di masa lalu dengan seseorang yang sudah bersama dengan dia cukup lama. So dia tahu kamu tidak akan berkompromis dengan situasi itu. Kamu tegas akhirnya mengakhiri hubungan. Mungkin situasi fase berat di Februari 2024 untuk kamu cukup jelas di sini, but the good news ada the sun. The sun energy tentang bagaimana kamu menyadari bahwa hidup hari ini perlu diberi ucapan syukur. Ada keajaiban yang terjadi setiap hari dalam hidup kita. Kita bangun pagi, tidur dari kematian kita secara kesadaran, dengan tubuh kita tertidur, kesadaran kita tetap hidup, dan kita bisa bangkit kembali di pagi hari. Itu satu keajaiban buat saya. Apalagi nafas hidup, itu juga keajaiban. So saya melihat di sini kamu mulai menyadari untuk membuka pintu baru untuk orang lain, atau membuka pintu baru untuk perjalanan baru kamu. Nah, ini cukup positif karena energi the sun. Oke? So kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, iya, tapi dia tidak tegas untuk mengakhiri atau menentukan dengan siapa dia menua bersama, dia tidak jelas, oke? So membuka pintu baru itu jalan terbaik untuk kamu, Cancer. Cari pilihan lain atau kehidupan baru yang lebih membuat kamu happy, ya, oke? Di sini ada energi Queen of Cups. Energi Queen of Cups ini di arti hadir kamu. Kalau kamu tanya perasaan cinta, ini ada rasa cinta. Oke, merasakan. Dan ini tidak berubah, tentu tidak berubah dari sisi dia. Sisi dia tidak berubah. Dia tetap berusaha untuk mempertahankan perasaan dia sama kamu. Kenapa? Dia nyaman dengan kamu. Tapi perasaan kamu berubah, iya, kamu berubah. Kamu coba untuk meyakini bahwa kamu layak bahagia dan mulai mencari kehidupan baru. Ini cukup baik tentu saja. Queen of Swords di sini. Beberapa mungkin punya pemikiran baru dari sisi Cancer, ya. Pemikiran barunya apa? Queen of Swords ini kan dia detail, ya, apapun dia pikirin, keputusannya tegas, ya. Atau mungkin dealing dengan Libra, Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, terutama dengan Leo. So saya ngelihat di sini seperti kekuatan berpikir, ya. Ini Swords-nya ditegakin, berarti berpikir tentang rules, aturan, atau juga berpikir tentang knowledge, kehidupan baru, ya, menegakkan prinsip hidup. Saya ngelihat di sini dia mengakhiri hubungan. Kalau kamu tripartit, dia mengakhiri hubungan karena dia tidak tahan dengan pasangan resmi dia. Kalau kamu pasangan resmi, kamu tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika dia melakukan satu tindakan tripartit atau perselingkuhan, hukum ditegakkan. Kamu tidak ada kompromis dengan perselingkuhan. Terlihat sekali ketegasan berbicara dan bertindak searah. Dan di sini ada energi Cancer, energi kamu. So, dalam hidup dia, kamu cukup kuat bertahan, terutama perasaan dia untuk kamu. Okay? So, I don't know, like the Chariot energy, seperti tentara yang turun dari surga dan mulai menggunakan visi yang baru untuk perjalanan baru di sini. So dia seperti tunggang langgang lari dari kenyataan. Kalau kamu pasangan resminya dia,
tidak bisa meyakinkan kamu bahwa poligami or polyandry is a good way untuk situasi kalian. No. Jadi kamu tegas memilih masa depan kamu sendiri. That's why di sini ada I know I cross the line with you. Kalian udah nggak searah dan memilih untuk berpisah. But kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, I think yes. Di pikiran dia ada tentang kamu yang tegas, kamu yang punya pemikiran masa depan jangka panjang yang jelas, kamu yang nggak punya gray area ya, kamu sangat fokus. Queen of Swords ada Chariot energi ini orangnya lurus gitu. A ya A, B ya B, iya tidak hitam putih, no gray area. So kamu bukan seorang yang labil atau nggak jelas begitu, tegas di sini. Sehingga dia belajar dari kamu untuk lebih fokus, terutama untuk membangun masa depan. Perasaan cinta dia, ya dia tetap fokus dengan kamu, but this is about new direction untuk dia. Okay, it's a vice versa, yes bisa vice versa. Oh, bottom of the deck, King of Swords, Queen of Swords. Dua orang yang selalu berdebat ya, cukup panjang. Dua orang yang selalu punya kecerdasan, high educate, atau memang seorang yang criticize. Di sini kamu tegas berpikir, atau hanya dealing dengan Aquarius. Oke, kamu putuskan untuk mengakhiri situasi yang sebenarnya kamu tidak inginkan. Oke, kalau kalian divorce, ini tentang harta gono gini yang menjadi keributan besar. Kamu banyak kehilangan apapun. Knight of Cups berusaha melahirkan perasaan-perasaan baru untuk lebih punya desire yang kuat, terutama dalam kehidupan. Oke, so perasaan kamu ya, jangan terlalu baper, karena di sini kamu perasaannya tuh kayak kamu dari perasaan kamu itu lahirlah pikiran-pikiran negatif tentang seseorang yang menyakiti kamu. Namanya berpisah emang pasti itu nggak enak banget ya. Pasti ada yang harus dilepaskan, apalagi tentang harta gono gini. Kamu mempertahankan materi atau penghasilan pekerjaan kamu selama kehidupan bersama kalian di sini. Bisa juga kamu ngerasa dia nggak pernah berubah, dia tetap punya tripartite, ya. Atau mungkin ini Cancer yang ahli sejarah, ingat semua kesalahan pasangannya dan itu berdampak pada komunikasi kalian. King of Swords, Queen of Swords, ya. Oke. Atau dealing dengan air sign, ya. Kalau kamu dealing dengan air sign, mereka kekuatannya di pikiran, ya. So memang agak harus bisa menjelaskan secara logic or science. Clarify chakra wisdom untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Clarify energi Februari 2024. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Trickery. Nah ini dia. Kamu nyalain dia nyalain kamu. See? King of Swords, Queen of Swords, saling menyalahkan. See? Si tupai nyalain si naga. Katanya naganya nggak pernah turun ke bawah, terbang melulu. Si naga nyalain tupai, kenapa lu kecil banget, gua kan gede badannya. Nah kayak gitu. Jadi emang dua orang yang karakternya beda. Dari awal udah tahu bersama, mungkin karena anak aja sih, tapi lama-lama jadi intim, lama-lama hubungannya awet gitu, tapi dengan situasi yang emang kalian berdua beda gitu dan gak berdamai dengan perbedaan karakter gitu loh. Apalagi salah satu yang punya penghasilan cukup besar, ini kan ada perebutan harta gono gini dan hak asuh anak. Di sini kalau yang jadi naga ini agak sombong gitu, kayak dia ngerasa dia besar, bisa terbang tinggi gitu, nggak butuh orang lain. Itu kayak melambangkan penghasilannya lebih besar gitu, tapi nggak menghargai, nggak punya respect sama pasangan. Release di sini, lepasin ya. Kalau memang udah bukan milik kamu, terutama materi, ya udah, kita nggak bisa bertahan.
ya. Apapun yang datang dalam hidup kita, manusia, harta, kejayaan, popularitas, semua yang datang dalam hidup kita, kalau udah waktunya memang kelar, bakal kelar. Nggak bisa kita pertahanin. Ya, mana dong? Makanya belajar untuk tidak melekat, ya, atau terlalu attachment. No. Berpikirlah bahwa semuanya akan datang dan pergi di waktunya, gitu loh. Clarify, this is light worker energy for Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Februari 2024 ya. Clarify please. Thank you. Thank you. Okay. Invitation by fire. Lagi dilindungi. Apa yang melindungi kita? Kebijaksanaan kita. Makanya lahir kebijaksanaan dari mana? Dari kesadaran. Kesadaran lahir dari mana? Karakter. Karakter lahir dari mana? Kebiasaan. Ya, kebiasaan baik melahirkan hal-hal baik. This is about protection. This is the crown ya. Di sini kalau bisa lihat seorang yang dilindungi, di sini ada crown. Jadi kayak ada perlindungan. Crown ini melambangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan bisa juga pikiran baru dari pencipta. See? Directly itu cakra ke-7. Bisa cakra ke-8, cakra ke-9, cakra 10, tergantung kesadaran. So protection itu ngelindungin kita atau ngelindungin kamu karena kita lagi readingin kamu. So kebijaksanaanmu menentukan bagaimana semesta melindungimu. Itu aja. Oke. Okay? Oh, the heart transformation. Ini dia, perasaan, hati, cinta, kasih. Ya, pakai hatimu untuk merubah diri kamu, merubah situasi yang chaos di luar kendali kamu. Pakai hatimu. Mungkin di hatimu ini cinta ya, cakra keempat. The universe akan meletakkan cinta kasih, kebaikan, kemampuan untuk memaafkan. Jika kamu bisa lebih menggunakan hatimu. Okay, so ya itu aja. Terima kasih sudah support channel Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.